Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, tolong dibuka dulu buku paket kalian, silakan dibaca dari halaman 1 sampai halaman 11 karena pada materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, apa sih Pancasila itu? Jadi Pancasila itu merupakan 5 sila yang masing dikenal oleh bangsa Indonesia, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sekarang apa sih dasar negara itu? Dasar negara, dasar itu artinya landasan, pondasi bagi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah rumah itu harus ada pondasinya. Nah, kalau sebuah rumah tidak ada pondasi, maka rumah itu akan roboh. Sama dengan Indonesia harus memiliki sebuah dasar, pondasi, yaitu Pancasila. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Karena Pancasila itu nilai-nilainya diambil dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari kelima sila itu semuanya diambil dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Sehingga Pancasila sangat cocok dijadikan sebagai dasar negara. Pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup itu adalah sebuah cita-cita luhur, sebuah petunjuk hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa tidak dapat disamakan karena kedua itu mempunyai makna yang berbeda. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi dasar atau landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Sehingga semua masyarakat wajib menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsekuensi dari arti tersebut bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, termasuk norma-norma, semuanya merupakan pencerminan dari 5 sila Pancasila. Lanjut, pandangan hidup bangsa. Nah, arti dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sekarang, 7 fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah sebagai moral pembangunan. Dari ketujuh fungsi ini, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, setiap bangsa itu kan memiliki khas, memiliki jiwa, ya. Nah, dalam hal ini Pancasila itu sudah menjiwai bangsa Indonesia karena Pancasila itu sudah ada sejak Indonesia berdiri, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sudah resmi dijadikan sebagai dasar negara dan sudah menjiwai bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kepribadian, pribadi. Sebuah bangsa mempunyai pribadi, ya.
yang bisa dibedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Nah, kepribadian bangsa kita adalah Pancasila. Ciri khasnya bangsa kita adalah Pancasila. Itu yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, karena Pancasila hanya ada di negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum harus bersumber pada Pancasila. Semuanya. Semua hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasarnya, sumbernya, sumber dari segala sumber hukum. Semua sumber hukum harus berpedoman pada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian bangsa Indonesia, perjanjian seluruh masyarakat Indonesia telah disepakati pada saat sidang PPKI. Nah, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, tanggal 18 Agustus besoknya itu PPKI melakukan sidang. Sidangnya terdiri dari 3 hasil, ya nak ya. Salah satunya menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu sebuah perjanjian luhur. Sudah kita janjikan kalau Pancasila itu ada. Lanjut, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia dari 5 sila itu tercantum di Pancasila. Jadi satu, keutuhan yang utuh, sebuah tujuan bangsa Indonesia untuk sejahtera, untuk adil, untuk bersatu, dan seterusnya. Yang keenam, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi asas kita yaitu Pancasila. Kenapa? Karena kita sudah sepakat konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Jadi asas yang paling harus kita sepakati, harus kita terapkan yaitu Pancasila. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Moralnya pembangunan sebagai acuan, sebagai tolak ukur, sebagai parameter moral pembangunan di negara Indonesia. Baik anak-anak, jadi sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung chat ya di GC, tanya ke Bu Fia langsung, tidak apa-apa. Sekian dari saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.